Emil Audero, Ian Mastin, dan Manov. Kejutan apa lagi nih? Saya dalam perjalanan saya kemarin ketemu Mr. Moratti, saya say hi sebagai dua sahabat yang pernah jadi presiden Inter Milan dan juga pernah menjadi partner. Saya juga bicara dengan beliau bagaimana sepak bola di Italia, sepak bola di dunia, pandangannya dia. Dia memuji, ya perkembangan sepak bola Indonesia menarik perhatikan. Lalu saya juga ketemu Andrea, pemilik Leeds United dan sekarang pemilik juga Sampdoria, menyatakan yang sama bahwa menarik diantisipasi, apalagi sekarang banyak pemilik, banyak pengusaha Indonesia memiliki klub di luar negeri. Jadi apa yang dilakukan Erick Thohir berapa belas tahun yang lalu, ya alhamdulillah makin banyak. Kita bagus. Ya sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya, Justin mendarat langsung main, Nathan ya datang langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau melakukan. Itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya jangan ada stigma pemain daerah. Bahwa mereka semua memang mau bela-bela. Ada kabar nih dari Emil Audero Mulyadi. Di Como, di klub terbarunya, Emil Audero Mulyadi masih jadi pilihan nomor 2, teman-teman. Masih kalah dengan Pepe Reina yang sudah berumur 42 tahun, teman-teman. Nah, pelatih Como, Cesc Fabregas masih percaya dengan mantan temannya di timnas Spanyol, yaitu Pepe Reina ya, teman-teman. Menurut kalian, teman-teman, gimana ini Emil Audero Mulyadi, teman-teman? Masih jadi pilihan kedua di Como, teman-teman. Tulis di kolom komen ya, teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Terima kasih, mantap. Tentunya senang, karena bukan saja seperti yang tadi saya katakan bahwa dua tim ini adalah tim langganan Piala Dunia dan kemudian dilatih oleh dua pelatih kelas dunia, tetapi mereka punya pemain-pemain karena begitu banyak pemain kelas dunia. Jadi tentu tidak mudah bagi para pemain kita untuk bisa mendapatkan dua hasil imbang ini. Bahkan timnas kita bisa unggul terlebih dahulu. Itu kaget dengan permainan timnas kita. Mereka tidak menyangka bahwa para pemain kita akan berani berduel di atas lapangan, tidak takut untuk bermain lawan tim yang kuat. Nah, ini kan sudah tanda-tanda bahwa sebetulnya timnas kita sudah berada di level yang lebih tinggi daripada level ASEAN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kunjungan ke Eropa untuk bertemu dengan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dalam lawatan penting ini, Erick secara khusus menemui 3 pemain yang sedang menarik perhatian publik, yakni Emil Audero, dan Ian Mastin, dan juga Rahman Manov. Pertemuan pertama dilakukan dengan Emil Audero, kiper asal Italia berdarah Indonesia yang kini bermain untuk Inter Milan. Emil telah menunjukkan performa luar biasa di level klub dan diyakini dapat menjadi pilihan solid untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia di masa depan. Erick Thohir berdiskusi langsung dengan Emil terkait kemungkinan membela timnas Garuda serta menjelaskan visi besar pengembangan sepak bola Indonesia yang sedang dibangun. Setelah itu, Erick melanjutkan perjalanannya ke Belanda untuk bertemu Ian Mastin, bek kiri muda berbakat yang saat ini bermain untuk Chelsea. Mastin yang juga memiliki darah Indonesia tampil impresif di Eropa dan dianggap sebagai salah satu talenta muda yang sangat menjanjikan. Erick mengajak Mastin untuk mempertimbangkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia dan menjadi bagian dari proyek besar sepak bola nasional yang semakin berkembang. Kunjungan Erick kemudian ditutup dengan pertemuan bersama Rahman Manov, pemain sayap muda yang tampil cemerlang di VFC Arnhem. Manov yang juga memiliki darah Indonesia telah menunjukkan performa apik di Eredivisie dan dipandang sebagai salah satu prospek menarik di Eropa. Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar Manov bisa bergabung dengan timnas dan membantu Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Dalam kunjungan ini, Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI
untuk terus mencari pemain-pemain berkualitas dari diaspora Indonesia yang siap membela timnas. Dalam kunjungan ini, Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terus mencari pemain-pemain berkualitas dari diaspora Indonesia yang siap membela timnas. Lawatan ini bukan hanya menunjukkan keseriusan PSSI dalam mengembangkan timnas Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Setelah pertemuan dengan Emil, Ian, dan Rahman Manov, Erick Thohir menekankan pentingnya kolaborasi antar pemain. Erick Thohir menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemain diaspora dengan talenta lokal. Dia percaya bahwa para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memperkaya skuad Garuda, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Erick juga menyoroti betapa pentingnya langkah ini untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia di panggung global. Sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga soal strategi dan kolaborasi. Dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora, kita ingin memperkuat fondasi tim nasional agar lebih tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional, ujar Erick dalam salah satu sesi wawancara di sela-sela pertemuannya. Selama kunjungannya, Erick tidak hanya berbicara tentang peluang membela timnas, tetapi juga membahas pentingnya keterlibatan para pemain ini dalam proyek jangka panjang PSSI, termasuk dalam hal pengembangan fasilitas, pelatihan, dan program pembinaan usia muda. Dia berharap dengan kehadiran pemain-pemain diaspora, pemain lokal dapat terinspirasi untuk lebih giat mengasah kemampuan mereka dan bekerja sama demi kemajuan timnas. Selain itu, Erick Thohir juga berencana untuk menjalin kemitraan dengan berbagai klub Eropa sebagai upaya memperkuat jaringan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi pemain muda Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Dengan adanya dukungan dari klub-klub Eropa, kita bisa mengirim lebih banyak pemain muda Indonesia untuk merasakan atmosfer kompetisi yang lebih tinggi, dan itu akan berdampak besar pada kualitas sepak bola kita, tambah Erick. Melalui langkah strategis ini, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berharap bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola Asia dan dunia.